Nah, kenapa aku bilang tutup aja semua pintu? Karena memang selalu ada udang di balik batu. Ya, lihat aja tadi. Begitu sih kejadian, ada yang keluar-keluar menanggapi sikap dari Pak Haji Faisal. Tidak bagus lah, tidak baik katanya ya. Nah, maka bagus tutup aja. Mereka selalu mencari celah ini. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dodi Sudrajat yang kemarin tiba-tiba datang ke rumah Haji Faisal ternyata memang bikin heboh publik. Termasuk pengacara ini yang berkomentar keras terhadap kedatangan Dodi yang tiba-tiba. Pengacara Fransi Nuria ini akhirnya memberikan peringatan untuk menutup semua pintu dari Pak D. Yang dimaksud adalah Pak Dodi Sudrajat. Karena dia datang buat surprise tanpa undangan. Sedangkan diundang KPAI. Kemudian di sidang juga tidak datang. Tapi kenapa tiba-tiba Pak Dodi datang ingin menjemput Gala dan diajak ke Ancol. Dan akhirnya hal ini membuat Haji Faisal emosional. Kemudian pengacara ini mengungkapkan udang di balik batu dari rencana Pak Dodi Sudrajat. Nah, bagaimanakah Fransi Nuria mengomentari hal ini? Yuk kita simak saja apa yang disampaikan pengacara muda ini terhadap kejadian kemarin yang sempat menghebohkan publik itu. Like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Komnas Perlindungan Anak kena prank ya kemarin ya, udah ya kan, diundang nggak datang, malah nggak perlu ada ini klarifikasi katanya melalui WA. Nah, udah sampai ketuanya ngamuk-ngamuk, kesel ya kan. Nah, bahkan dibilang pula tuh sama pihak mereka, nggak cocok ketua Komnas HAM yang begitu, seram katanya. Mali ya kan, oke lah. Nah, kemudian tadi pagi rame-rame tanpa undangan, tanpa pemberitahuan, tanpa klarifikasi ya kan, tanpa izin, tanpa bilang-bilang, pokoknya ini surprise gitu ya. Kita pun nggak tahu ya, suka kali buat orang terkejut-terkejut ya. Datang rame-rame mau bawa Gala jalan-jalan ke mall katanya, padahal Gala lagi tidur ya. Nggak dikasih dong, nggak dikasih. Udah pas itu keluarga Pak Haji Faisal, kalau bisa nggak usah kasih, apapun alasannya jangan kasih, biar aja. Ini kan sekarang sedang berproses di pengadilan. Biasa itu penggugat tergugat harus jaga jarak, biasa itu. Kecuali belum ada perkara ke pengadilan ya, namanya juga sama-sama kakek. Ini kan sudah status quo ya, sudah berproses di pengadilan, sudah bergulir di pengadilan, sudah proses hukum. Udah tunggu aja, tunggu putusan bilang. Nah, nggak usah kasih, datang pun nggak usah terima, tutup aja pintu. Kenapa rupanya? Kan mediasi gagal kemarin. Kemarin waktu mediasi dia nggak datang, di situ udah kesempatan dia untuk berbicara baik-baik gitu ya. Jangan di luar hukum dia gitu. Ya kan? Sudah berproses di pengadilan, hormati proses hukum, bilang. Tutup pintu, jangan kasih. Tutup pintu komunikasi apapun. Kenapa rupanya? Nggak ada masalah itu. Nah, kenapa aku bilang tutup aja semua pintu? Karena memang selalu ada udang di balik batu. Ya, lihat aja tadi. Begitu sih kejadian, ada yang keluar-keluar menanggapi sikap dari Pak Haji Faisal. Tidak bagus lah, tidak baik katanya ya. Nah, maka bagus tutup aja. Mereka selalu mencari celah ini. Dalam kesempatan yang lain, pengacara ini juga menyindir pakar hukum yang akan membela Dodi yang katanya turun gunung. Dia pun mengatakan, jangan tutup dirimu Pak D sebelum pakar datang, turun gunung. Dan dalam backsoundnya, dia merilis lagu Stinky dan menyindir, katanya hampir jadi vokalis lagu ini. Karena kita tahu pengacara Dodi sempat mengatakan bahwa dia hampir direkrut oleh menjadi vokalis band Stinky. Kalau Haji Faisal didukung oleh banyak pengacara, maka gua akan turun gunung mendampingi Dodi Sudrajat, Dedi. Oke, tunggu kedatangan gue, pengacara Koboy. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Dodot melaporkan YouTuber. Abang mau nggak jadi pengacaranya? Halo, ini 12. Jadi begini, ini advokat, pengacara tidak boleh menawarkan diri gitu ya. Itu ada diatur dalam kode etik. Tapi kalau ada masyarakat siapapun dia yang mau, yang datang gitu kan ke pengacara,
minta pendampingan hukum atau apapun itu secara hukum, nah itu baru bisa dibicarakan, dan pengacara tidak boleh menolak perkara kecuali bertentangan sama hati nuraninya. Ya, jadi pakar hukum dia minta maaf ya, mungkin karena udah mulai viral, diserang netizen segala macam, akhirnya minta maaf sama Pak Faisal. Padahal keluarga Pak Faisal biasa aja, keluarga Pak Faisal nggak ada masalah itu. Ini bagus lah kalau udah sadar. Jangan begitu ya lain kali. Waterboom ya. Jadi itu, kalau kita orang hukum, apalagi dikatakan sebagai pakar hukum, memberikan keterangan itu, memberikan statement apapun itu harus sesuai dengan hukum. Jangan melebar kemana-mana, ya kan? Sampaikanlah bagaimana hukumnya, bagaimana aturan hukumnya, begitu. Jadi kita jangan menjadi pengamat keluarga. Jangan kita bandingkan antara keluarga si A, anaknya ini masih virgin, masih polos, terus anak si keluarga si B, anaknya hedon, suka clubbing segala macam. Jadi kita harus berbicara sesuai hukum. Jangan kita mengada-ngada, jangan menduga-duga, jangan pakai perasaan, kan begitu. Semua harus jelas dasar hukumnya apa. Kita bilang eksploitasi, mengeksploitasi anak, harus jelas kan dasar hukumnya apa, begitu. Jangan pakai perasaan. Ya kan? Ya kalau aku kan gini, dari awal kan aku membuat video-video TikTok juga semua nggak jauh-jauh dari ranah hukum gitu loh. Bagaimana hukumnya hak perwalian, bagaimana hukumnya hak waris, bagaimana hukumnya terkait penggalangan dana, bagaimana hukumnya terkait pencemaran nama baik, bagaimana hukumnya, nggak ada yang lain-lain. Semua lurus ya, semua lurus sesuai dengan hukum. Tidak ada yang lain-lain aku bahas. Jadi aku ngomong semua pakai dasar, bukan pakai perasaan gitu loh. Ya halo Bang Wendy, mau pakai gaya-gaya somasi itu orang, tapi sebenarnya kalau niatnya baik nggak perlu pakai somasi lah, personal aja. Ya ini terkait 3 kali 24 jam kemarin yang disuruh inisial F meminta maaf. Seperti yang pernah aku bahas sebelumnya ya, ketika kita mensomasi secara terbuka harus jelas ya, harus jelas personnya siapa, orangnya siapa, identitasnya siapa, harus lengkap, harus jelas, nggak bisa pakai inisial karena kita menyuruh, memerintahkan, kita meminta orang tersebut untuk meminta maaf. Nah terus harus jelas siapa orangnya gitu. Karena kalau nggak jelas ya kayak gue bilang sebelumnya, nggak akan ada yang minta maaf. Nggak akan ada yang minta maaf ya. Sedangkan sudah jelas saja disebutkan siapa, belum tentu orang yang meminta maaf. Apalagi nggak jelas gitu, kabur. Ini namanya error in persona gitu ya kan, nggak jelas, obscure label. Nah itu deh. Jadi sampai sekarang kan terbukti tidak ada yang minta maaf. Udah apa? Halo Bang. Bang. Lagi sibuk baca Bang? Nggak ada, pura-pura aja ya. Oh pura-pura ya Bang ya. Settingan juga ya Bang ya. Settingan. Ada juga mau kutanya ini Bang. Sebelumnya ini Bang. Seperti biasa. Nah biar apa nih? Biar nampak settingan. Nah jadi gini Bang. Kutengok ada kurang mundur. Oh kurang mundur aku Bang. Iya. Oke. Nah jadi kutengok ini Bang. Ada lagi yang heboh ini sekarang ini. Apalagi tuh? Ya, apalagi heboh nih? Masalahnya itu aja. Jadi gini, masalah itu aja nya memang. Apa lagi? Soal anaknya Vanessa, si Gala. Jadi ada yang bilang kalau itu nanti, oh itu eksploitasi anak itu, gitu. Karena terus aja dibahas-bahas. Jadi gimana menurut abang itu Bang? Ya, tahu. Banyak juga yang nge-tag aku tuh. Ada video di TikTok itu. Iya Bang. Ya kan? Karena dibilang dari Gala menghasilkan ini, dapat mobil, dia dapat ini gitu ya. Gini, sebenarnya kalau kita berbicara sederhana aja, apa yang dimaksud dengan eksploitasi? Nah, apa itu Bang? Ya kan? Itu dia. Sekarang aku tanya, ada nggak si Gala dipaksa untuk bekerja mencari uang? Nggak ada. Ada nggak si Gala dipaksa untuk melakukan sesuatu, terus mendapatkan keuntungan, terus keuntungannya itu digunakan oleh orang yang diduga mengeksploitasi? Nggak ada juga. Nggak, itu namanya eksploitasi, memanfaatkan, meraup keuntungan. Iya. Dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu gitu. Jadi contohnya misalnya ada anak dipaksa untuk mengemis. Iya. Hasil mengemis itu diambil. Itu eksploitasi. Eksploitasi. Ada anak-anak yang belum waktunya untuk bekerja dipaksa bekerja. Iya. Mendapatkan keuntungan, itu eksploitasi. Iya ya. Iya kan enggak? Pas itu Bang kayaknya. Justru si orang yang bilang itu dia pansos ya kan, eksploitasi juga bisa jadi kan. Cocok aja nih. Kan. Cuman kan gitu dia. Kan berarti kan di mana eksploitasinya? Enggak ada. Enggak ada lah. Nah, jadi udah clear kalau masalah eksploitasi itu enggak ada. Kenapa aku bilang enggak ada? Ya kan? Ya lihatlah informasi terbaru. Komisi Perlindungan Anak. Ya kan, Komnas KPAI ya, KPAI
udah datang ke rumah Pak Haji Faisal. Datang ke situ rame-rame melihat si Gala. Ceria si Gala katanya, senang. Malah dia curi pandang katanya menengok ketua KPI. Oh, berarti nggak ada eksploitasi Nggak ada lah, ya? malah dia tengok senang kok. Iya. Karena brewoknya katanya, karena brewoknya si Gala curi-curi pandang. Senang si Gala. Iya. Nggak ada eksploitasinya. Iya, Bang. Terus kalau sekitar si Gala tadi mendapatkan berkah Hah? karena dilihat menyayangi si Gala gitu. Terus ada orang yang terketuk hatinya untuk memberikan mobil. Terus ada dapat endorse, dapat job segala macam. Itu buat eksploitasi namanya. Rezeki ya kan, Bang? Ya berkah itu karena menjadi orang baik. Itu makanya jadilah orang baik. Iya. Dah. Oke, Bang. Yuk, Bang. Lanjut lu pura-pura baca ya. Oke, Bang. Yuk, Bang.